Sama nggak suaramu dengan badan? Beda, oke, beda. Oke, berarti udah ada 2 oknum dong Anda. Berarti Apa buktinya kitab Anda itu suci? Buktinya apa? Nggak pernah diperkosa Pak kitab saya, jadi dia suci. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang seru dan mendalam tentang bagaimana Mbak Agatha menjadi benteng iman Kristen ketika menghadapi oknum-oknum yang sering kali memelintir ayat Alkitab. Ini adalah diskusi yang penuh dengan logika, hikmah, dan tentunya seru banget buat kita ikuti. Jadi simak sampai habis ya, dan jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar nanti. Karena udah banyak yang muntah darah di room saya. Tuh. malam, Mbak. Selamat malam. Ya, mau nanya boleh? Ya, silakan nanya. Yang sepenuhnya Mbak Agatha sembah itu Yesus atau Bapa? Allah Tritunggal, Pak. Jadi bagaimana Mbak Agatha bisa menyikapi di kitabnya itu Yohanes 5:30? Baca ya, Pak. Silakan baca. Oke. Mbak nggak punya Alkitab? Anda aja lah, masa nanya pun kok nggak modal. Enggak, artinya kan itu Alkitab Anda, bukan nggak modal, modal ada. Oke, Hafal kebacakan saya. ya, Anda aja, Yohanes Anda dulu. 5:30 ya. Silakan baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya di sini Yesus itu diutus, utusan gitu. Anda nanya kan, bukan mengartikan kan? Anda mau nanya apa mau mengartikan? Ya, di sini bertanya karena saya membaca Pertama bertanya atau bahwa mengartikan? enggak, saya bertanya karena di sini saya baca bahwa Yesus ini berarti utusan gitu loh, karena melainkan kehendak Betul. Dia yang mengutus aku gitu. Berarti Betul. Yesus ada yang mengutus gitu kan. Betul. Oke, silakan bisa disikapi kitab sendiri gitu. Yang mau Anda tanya apa? Ini yang saya mau tanya, berarti Yesus itu utusan gitu. Ya betul, tadi udah saya jawab, dia diutus. Oh, berarti Dia bukan Tuhan gitu. Loh, dia adalah firman yang diutus ke dunia. Coba baca Galatia 4 itu. Enggak, yang saya mau sikapi di Yohanes 5:30, artinya Dia utusan dari Tuhan gitu loh. Bapak, nggak Enggak ada ada dia di sini diutus kata Tuhan. Bapak. Coba baca lagi. Enggak ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Coba baca ayat 19. Bahkan Dia Coba sendiri baca nggak 19. bisa berbuat apa-apa, Mbak Agatha gitu. Coba dibaca ulang sekali lagi, Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diri Dia Apa sendiri itu? nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak tahu siapa dia yang mengutusnya? Ya pasti Allah. Bukan, coba baca ayat 19-nya. Kata siapa bukan? Sementara di sini nggak ada juga yang menerangkan bahwa siapa yang mengutus Dia. Lo makanya naik ke ayat berikutnya, biar Anda tahu siapa dia itu. Coba, Naik ke ayat mau berapa? nggak? Ke ayat keberapa ya? Oke. Ayat 20 tambah 21, baca. Ayat 20. 20 21. Oke. 20, 21. Yohanes juga ya? Iya, Yohanes 5 tadi masih Oke. yang tadi kok.
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Yohanes 5 ayat 20 kok itu sih? Salah. 5:20 ini. Yang benar dong. Yohanes 5 kan kamu tadi nanya Yohanes 5, kok Yohanes yang lain? Ini Yohanes Baca dong, 5 ayat 20. 5:20 ini. Akan Ya, tetapi 5. kita tahu bahwa anak Allah telah Salah. datang. Lah kok Salah. salah? Bukan itu. Sebab Bapa mengasihi Oh, sebab anak. Bapak mengasihi. Oh, yang ini. Oke. Iya. Bentar. Baca. Bentar, saya fullnya dulu ya. Buka fullnya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Berarti ditunjukkan kepadanya gitu kan, diajarkan itu. Iya, kalau Bapak mencipta gimana kira-kira? Misal Bapak mencipta, kok bisa ditunjukkan nama Yesus ya? Wow. Kan utusan, Mbak. Sama dengan Nabi Iya, Muhammad. utusan apa yang bisa menyaksikan Bapak mencipta? Wow. Maksudnya utusan bagaimana? Iya, di sini kan Coba, berarti udah ketika jelas, Bapak- Mbak, bahwa Yesus Oke, itu tadi siapa? utusan, Tadi siapa? bukan Tuhan. Sebab Bapak yang mengutusnya siapa tadi? Udah ketemu kan? Dia itu siapa? Sebab Bapak mengasihi Bapak. anak. Heeh. Bapak yang Ada anggap Allah yang SWT-nya nggak? Ada Allah SWT-nya yang- nggak? iya, itu kan Ada Bapak Allah yang SWT Anda nggak anggap di sini? siapa? Loh, ada Allah SWT nggak? Lo nggak ada Allah. Ya, terus menurut Anda Bapak siapa gitu maksud saya? Ya Bapak. Tuhan. Allah. Allah. Terus Yesus siapa? Tuhan. Anak. Tuhan juga. Anak. Tulisannya anak. Anak. Tulisannya anak. Yang Ya. lebih berhak anak atau Bapak? Coba baca ayat dua-duanya. Enggak, Kalau yang mau saya tahu mau yang tanya kan, berhak, kan Anda bertanya di Yohanes 5:20, ya kan? Sebab Bapak mengasihi anak. Anda kan nanya nih, Anda kan nanya Ah. siapa yang lebih berhak? Jawabannya di ayat 21. Coba baca. Ayat Coba 21-nya. baca. Iya, ayat Bentar. 21-nya. Ya. Pindah lagi ya, ayat 21 lagi ya. Enggak. Tadi kan 20. Tadi kan Iya, 20, ini 21-nya udah. nih. Silakan. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan gitu. Benar ini? Ya, lanjut. Nah, Iya, sebab betul. sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Loh, sama. Sama seperti Bapak. Nah, coba. Sebab sama seperti Bapak. Sama tadi kan? Seperti Sama Bapak seperti membangkitkan Bapak orang membangkitkan mati orang-orang mati dan menghidupkannya. menghidupkannya. Demikian anak juga Menghidupkan menghidupkan. barang siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendaki siapa? Dikehendaki anak. Anak atau Bapak gitu. Nah, oke. Baca sekali lagi ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Yang dikehendaki siapa? Yang Iya, dikehendaki anak. berarti Jadi dia dari mana Kak? Lebih dikehendaki tinggi? dari Bapa. Sama. oh enggak sama. Kalau saya di sini kan lebih Oke, lihat dibaca lebih lagi. berkuasa Oke. Bapak. Oke, dibaca lagi. Samanya di mana Sebentar, coba? Pak Prabu. Sebentar Pak Prabu. Tadi Sebentar kan dulu, Anda bilang yang enggak gini. Yang saya mau tahu Oke, samanya coba. di mana? Sebab- Bapak dengan Yesus Loh. itu samanya di mana gitu. Nah, di sini kan ada sama-sama dua oknum. membangkitkan orang hidup. Berarti ada dua Sama-sama oknum. membangkitkan orang mati kan? Nih saya Berarti baca ada dua ya. oknum. Oke, dengar dulu. Jangan oknum dong. Nanti saya tanya ini, Allah ini ya, kami mengutus Rasul atas izin Allah. Saya tanya ini berapa Oke, oknum jawab nih dulu. Allah? Oke, jawab. Sabar. Artinya dua Sabar, oknum nanti ya. saya mirroring Anda langsung ini keluar darah di hidungnya. Sebab sama seperti Bapak tadi Anda kan nanya. Ini sama enggak ini derajat yang mengutus dan yang diutus? Istilahnya seperti itu. Sama tuh. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang kehendaki. Dua-duanya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Loh, Bapak nggak menghakimi, tetapi yang menghakimi anak menghakimi.
berdasarkan keputusan Bapa. Ini yang namanya kesatuan hakikat. Ya, pertanyaanmu dijawab loh ayat per ayat sampai ke bawah. Nanti ketemu sampai 30. Oke. Berarti di sini yang maaf ya. Berarti yang di sini yang saya paham itu ada 2 oknum gitu loh. Oke. Iya. Dua realita konkret, Bang. Tepatnya 2 kodrat. 2 kodrat. 2 realitas. Kenapa saya katakan demikian? Kalau bisa saya analogikan, Bang. Abang sama nggak badanmu sama rohmu? Satu. Nggak, saya tanya, rohmu sama nggak dengan badan? Iya, satu. Di roh itu kan di badan kan? Saya nggak nanya itu. Rohmu itu kan nafas. Ya, makanya orang kalau masih hidup atau mati itu dicek ini. Saya tanya, nafasmu sama nggak sama badanmu? Coba kau lihat. Tidak sama. Bisa nggak? Dia malu itu Pak Prabu, biarin aja. Ya enggak, maksudnya nafas dengan badan kenapa? Ya tidak sama. Loh, saya mau nanya Anda berapa oknum? Kan tadi Anda ngaku satu. Kalau mau diceritain ke badan itu banyak oknum. Ada mata, ada hidung, ada nafas, ada telinga kalau mau bicara masalah oknum. Bang, yang namanya bagian tubuh itu dari tubuh. ujung kaki sampai ujung rambut. Nafas apa? Bentar Pak Prabu, nggak apa-apa. Yang namanya tubuh, Bang, itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu tubuh. Jangan dimutilasi, ya. Itu satu yang Anda harus tahu. Sama nggak suaramu dengan badan? Beda, oke, beda. Oke, berarti udah ada 2 oknum dong Anda. Berarti di Kristen ada 2 oknum gitu. Loh, Anda 1 atau 2? 1. Ya kan aku 1. Allah kami juga 1. Jadi firman dengan Sang Bapa itu satu hakikat, berbeda realita. Realita badanmu berbeda dengan realita suaramu. Tapi suara kamu itu bersatu di dalam tubuhmu. Apa yang dilakukan tubuhmu itu yang dilakukan oleh pikiranmu. Apa yang dipikirkan olehmu itu yang dilakukan tubuhmu. Inilah kesatuan hakikat. Demikian tentang penghakiman. Jadi anak itu menghakimi bukan berdasarkan dari dirinya sendiri, melainkan Bapa. Bapa tidak menghakimi, tetapi menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Sama seperti kalau kamu mau berak, yang berak badanmu, rohmu juga ikut ke sana. Tetapi yang ngeluarin tai kan itu badanmu, bukan rohmu kan? Paham sampai sini deh? Paham. Nah, good. Jadi kalau kamu nanya kenapa Yesus mengatakan dia tidak menghakimi dari dirinya sendiri, sama seperti kamu berak nggak mungkin rohmu kau tinggal, pasti rohmu ikut sama kamu, walau yang berak itu pantatmu. Paham ya? Paham. Kalau nggak paham ya, cakep. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Saya cuma mau diskusi sehat aja sih, nggak perlu. Tapi ini udah nalar ya. Kan? Oke, itu menurut Anda nalar. Tapi Enggak, saya tanya Anda nalar nggak ke sini? Sampai nggak? Jadi Anda itu sebenarnya manusia yang mengaku satu, tapi memiliki 3 realita yang berbeda sebenarnya dalam satu hakikat manusia. Karena hakikat manusia hidup itu terdiri dari tubuh jangan dimutilasi ya, kuping ini satu-satu dipotong nggak? Ya sama dengan Tuhan, jangan dimutilasi Mbak gitu. Maksudnya sama dengan Tuhan, nggak mungkin dimutilasi. Kok bisa ada Bapa, ada anak gitu. Iya. Misal ya, kita beranalogi bahwa berasumsi begini, Bapa mengutus anak atas izin Bapa. Nah di situ kan ada 2 oknum berarti. Nggak ada kayak gitu. Masalahnya nggak ada ayat kayak gitu. Iya, kan Anda selalu berasumsi seperti itu. Kita kan ambil contoh Masalahnya seperti nggak ada ayat kayak gitu. Jangan ngemis dong, jangan ngubah ayat kami dong. Kok bikin ayat Alkitab baru? Kita kan berasumsi mencontohkan 2 oknum seperti di kitab Anda. Kalau kitab kami kan nggak ada 2 oknum di situ. Rahmat ya, masalahnya Pak Rahmat, masalahnya Bapak itu nggak mengutus Yesus itu atas izin siapapun, dia nggak minta izin, wong dia Bapak. Ini Allahmu kenapa satu minta izin? Mau kau bikin ayat kami yang baru? Jangan dong. Anda bisa berasumsi bahwa Enteng kau, udah ya, kalau udah muntah darah, udah mimisan turun, nggak sanggup, malu-malu ini. Nih nyari remis,
Udah kalau udah muntah darah, muntah sekali, udah turun, langsung ke IGD. Jangan bertahan, seolah-olah kok tegar padahal dalam hati udah meringis. Makanya udah dijelasin paham, giliran dia nggak bisa, dia mau nyari remis di. Masalahnya guys, bapak itu nggak pernah mengutus anaknya atas izin-izinan. Nggak ada, orang udah jelas kok di situ. Bahkan Yesus saja kalau mau menghidupkan orang mati nggak pakai izin, atas kehendaknya sendiri. Jelas. Dah, kira-kira udah muntah darah, gitu ya kan? Langsung ke IGD, udah mulai kritis. Nanti jangan sampai anfal. Aduh Tuhan, kocak kali deh. Sama oknum mah diho, halang magadong natatai. Taser bos, halo. Nyari halo. Halo. Islam bang? Atau Islam. Ya, silakan bang. Mau nanya apa? Oh ya, terima kasih juga, selamat malam. Ya. Thank you ya Pak Makmur, Pak Robert, thank you Pak David, thank you Pak Budi. Silakan Pak Tasir. Iya. Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada sahabat Kristen semua jika nantinya pertanyaan saya ini umpama bermasalah. Saya kan orang tak tahu, pengen tahu saja. Betul? Pak, kalau sekiranya mengakibatkan masalah, mending gak usah cari masalah Pak. Ini sih saran saya. Ini saran saya ya, karena menghindar itu lebih baik. Istilahnya, kalau istilah kedokteran ya Pak ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau takut salah, ya mending gak usah bikin salah. Itu aja saran saya. Saya cuma nggak tahu, pengen tahu apa salahnya kan gitu. Silakan. Ya. Ya, mau Saya coba ya tahu, teman-teman ya. Apa buktinya kitab Anda itu suci? Buktinya apa? Nggak pernah diperkosa Pak kitab saya, jadi dia suci. Oh gitu. Sama seperti perawan yang nggak pernah digauli ya masih suci. Itu. Oh gitu. Oh. Ya kan gitu kan. Misal ya Pak ya, anak gadis ya kan, kalau dinodain, aku kotor, aku sudah tidak suci. Nah itu karena udah digauli ya. Kalau membuktikan kitab saya ini belum masih suci ya, berarti belum pernah dipakai kan gitu. Itu yang tak pernah diperkosa itu kata siapa? Ya kan kata Anda kan mengatakan gitu. Gimana cara membuktikan kitab Anda ini suci? Ya belum pernah dipakai Pak, belum pernah digauli, makanya dia suci. Iya, yang bilang yang tak pernah dipakai itu kata siapa itu? Sekarang saya tanya, kalau gitu definisi suci apa di dalam pikiran Anda? Biar kita samakan perspektif nih. Suci di dalam otak saya apa? Suci di dalam pikiranmu itu apa? Yo. Saya tanya, itu kitab Anda yang kau bilang itu suci, apa sih alasannya? Adakah keterangan yang mengatakan itu suci? Ya karena dia belum pernah digauli. Itu kata siapa itu? Kata siapa itu? Ya karena memang siapa yang mau menggauli kita Pak? Logikanya kan gitu Pak. Berarti kamu ngawur itu, tak bisa membuktikan kalau kitab Anda itu. Sekarang saya oke. Kalau saya ngawur, maafkan ya, ngapunten kalau saya ngawur. Sekarang saya tanya, dasar Anda mengatakan Quran itu kitab suci apa? Monggo. Mungkin saya nggak belajar, nggak tahu apa-apa. Coba, mangga. Apa yang menjadi dasar bahwa Al-Quran itu suci? Silakan. Ya itu kalau kitab saya itu dari zaman dulu sampai sekarang pun satu huruf pun tak berubah. Dan tak ada campur tangan manusia. Itulah. Oke, siap. Mantap ya Pak. Jangan Pak Prabu, jangan dulu. Kitab yang di abad 7 boleh nggak saya lihat? Sampai satu kata, satu huruf pun nggak berubah. Saya boleh lihat nggak? Itu tak ada.
Kalau nggak ada, jangan bilang dong, Pak. Kalau yang tahu saya itu kitab Anda itu ada yang kosong, ada yang diisi sama pendetanya, lagi ada yang berubah, sebelah jongkel kanan, sebelah jongkel kiri, ada yang berlawanan. Saya tengok pun seperti itu. Tapi dalam kitab kami dari dulu yang saya tahu sejak dulu pun sampai sekarang pun tak berubah-berubah. Tahu dong. Boleh saya lihat, Pak? Baik. Boleh saya lihat kitab Bapak yang dulu yang nggak pernah berubah? Boleh dong? Saya lihat, membuktikan nih kan. Karena gini, Pak, setiap orang mengklaim sesuatu pasti bisa dibuktikan. Boleh nggak saya lihat kitab yang di zaman Nabi Muhammad yang ditulis Said bin Thabit itu nggak berubah sampai detik ini, biar saya compare nih. Ya. Karena gini, Pak, Qur'ano itu udah sampai dihapus karena Qur'ano berbeda dengan yang di sini. Ya. Itu beda. Dan saya kasih tahu, Pak, Quran itu ada banyak versinya. Ada beberapa versi Hafs. Nah, ini sendiri versi Hafs. Ada versi Wars, ada versi Kulun, ada versi-versi yang lain. Setiap negara itu beda versinya. Ya. Kalau memang Bapak bilang Quran ini contoh ya. Kalau Bapak bilang Quran ini tidak berubah dari zaman yang dulu, boleh nggak saya cross check dengan yang di zamannya Muhammad nih, biar saya cek nih satu-satu. Saya luangkan waktu saya 1, 2, 3, 4, 5 tahun untuk membedakannya berubah atau tidak. Sini coba kitab yang dari zaman dulu. Kalau itu Anda yakin dia. Kalau Anda itu katanya yakin pakai logika. Iya. Kalau itu Quran ada berubah daripada zaman dulu, kalau kata Anda katanya berubah, buktikan kepada saya. Kalau itu pernah berubah. Loh, gini Bang, justru Anda yang harus membuktikan ini tidak ada perubahan. Karena gini Bang, kalau dikatakan tidak ada perubahan, maka ada pembandingnya gitu loh. Ini muka Agatha zaman dulu sampai zaman sekarang nggak berubah. Mana nih foto zaman dulu nih, ditunjukin ya kan? Oh ternyata tidak ada perubahan gitu. Jadi ada pembandingnya, karena perubahan itu baru terlihat ketika ada pembandingnya secara logika dan secara nalar. Ya. Gitu, sekarang Pak. Yang saya paham. Sekarang kan kamu yang tahu itu kalau ada perubahan. Sekarang buktikan mana perubahannya. Justru saya nanya, ketika Anda mengatakan tidak ada perubahan, Anda buktiin, kok malah nanya Bang? Saya kan nggak bilang Quran Anda ada perubahan. Anda mengatakan Quran Anda tidak ada perubahan, buktiin. Kalau tidak berubah, buktiin dong. Kamu katakan tadi gini ya, abang tukang sate ya. Anda kalau berpikirnya dangkal, belum pakai otak, jangan kesini. Di sini semuanya orang pakai otak. Bernarasi itu nggak sesumbar. Pakai nalar minimal. Ya, nggak punya dalil nakli, pakai akli. Anda nggak pakai nakli, nggak pakai akli, terus mau ngapain? Gosip? Nah, di sini nggak bisa gosip Pak. Sayang nih 1.400 orang di sini nggak teredukasi sama narasi liar kau. Tuh, penonton saya udah bilang, turunkan kak, emang ini BBM diturunin. Gimana Pak? Bapak, silakan. Ya, sekolah lah Pak, minimal kuliah Pak. Norak kali. Dia pula yang nyuruh aku nunjukkan buktinya nggak ada perubahan. Dia yang bilang tidak berubah, dialah. Ya, ribet banget. Dia emosi ketika aku bilang kita belum digauli. Diskusi logika dan ayat Alkitab. Di awal diskusi Mbak Agatha dengan sabar meladeni pertanyaan tentang Yohanes 5:30 yang berbunyi, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus aku." Lawan diskusinya mencoba membuktikan bahwa ayat ini menunjukkan Yesus adalah utusan bukan Tuhan. Namun, Mbak Agatha dengan bijak menjelaskan bahwa Yesus, sebagai firman yang diutus, tetap memiliki kesatuan dengan Bapa. Sama seperti tubuh dan nafas kita adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Yesus dan Bapa adalah satu hakikat dengan dua realitas berbeda. Intinya, Tuhan itu esa, tidak bisa dimutilasi menjadi bagian-bagian yang terpisah. Mantan, perbandingan dengan kitab lain. Kemudian diskusi berlanjut ke argumen soal kesucian kitab suci. Lawan debat mencoba menyudutkan dengan menyatakan bahwa Alkitab tidak suci karena diperkosa oleh perubahan. Bagata kembali membalikan argumen dengan tenang, meminta bukti konkret bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Ia menegaskan bahwa klaim soal keaslian harus punya pembanding nyata. Kalau bilang tidak berubah, ya harus ada manuskrip asli untuk dibandingkan dong. Bagata juga mengingatkan pentingnya narasi yang masuk akal, dan tidak sembarangan mendiskreditkan kitab suci lain. Keren banget kan cara dia tetap tenang, meskipun lawan diskusinya mulai emosional. Hakikat dan penghakiman. Diskusi ditutup dengan pembahasan hakikat Tuhan yang sulit dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Bagata menjelaskan dengan contoh simpel. Seperti tubuh, suara, dan pikiran kita yang berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Tuhan dalam konsep Tritunggal memiliki kesatuan hakikat yang sempurna. Poin paling penting, Yesus menghakimi sesuai kehendak Bapa, tapi juga punya kuasa untuk membangkitkan orang mati atas kehendaknya sendiri. Ini adalah bukti bahwa Yesus dan Bapa memiliki otoritas yang sama sebagai satu Tuhan. Logis bukan? Jadi teman-teman, diskusi ini mengingatkan kita bahwa iman itu harus dilandasi logika, hikmat, dan kasih. Bagata menunjukkan bahwa menjadi pembela iman bukan soal berdebat sengit, tapi menunjukkan kebenaran dengan tenang dan bijaksana. Sekarang, gimana menurut kalian? Apakah penjelasan tentang Tritunggal ini masuk akal buat kalian? Atau ada hal lain yang bikin kalian penasaran? Yuk diskusi di kolom komentar, karena pendapat kalian penting untuk kita belajar bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cocok untuk jadikan skrip video yang menarik ya. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.